Terus, ini teori dasarnya. Dasarnya komunikasi itu freedom of expression. Titik. Kebebasan berekspresi. Ya, kalau orang barat dasarnya hidup itu kebebasan. Agak gesreh mungkin sama timur. Kalau di timur, kalau saya ngomong kebebasan berekspresi, mungkin yang muncul di kepalamu, tapi kan kebebasan itu ada batasnya, Pak. Sedikit gitu. Ya, ada batasnya. Cuma batas itu sifatnya pengecualian. Dasarnya setiap orang itu bebas berekspresi dengan beberapa pengecualian. Ya nanti banyak ada teorinya. Saya nggak akan ngomong pengecualiannya apa saja, teori-teori kebencian yang menghalangi kebebasan berekspresi apa saja, kapan-kapan ngomong itu. Tapi dasarnya komunikasi itu bebas. Jadi hakikatnya orang itu silahkan mengekspresikan, mengungkapkan apapun pandangannya. Itu hak dasar. Maka kamu jangan gampang marah sama orang yang mengekspresikan gagasannya, apapun isinya, karena itu hak dasarnya dia. Kalau kamu tidak setuju, ya kamu ekspresikan pandanganmu. Tentunya dengan cara yang baik, biar logos, etos, patos. Jadi jangan dilarang-larang. Silahkan kamu ngomong, ungkapkan pendapatmu. Kalau pendapatmu ngawur, tidak karu-karuan, aku juga akan ungkapkan pendapatku untuk ngoreksi pendapatmu, tidak apa-apa. Karena kita sudah terlanjur ada di zaman yang semacam ini. Tidak bisa kan tiba-tiba diberangus semua, misalnya. Sudah tidak mungkin lagi, wis kadung. Pemerintah itu blokiri konten-konten tidak beres itu, yang diblokir 1.000, yang baru 10.000. Sejak tahun berapa, puluhan tahun yang lalu kan sudah mulai blokir konten-konten pornografi. Itu ternyata antara yang diblokir sama yang baru itu, bahkan yang diblokir itu sekarang ganti nama, ganti itu. Dan kalian ngerti, saya juga ngerti. Iya, sak pinter-pinternya sing blokir, lu sik pinter sing bobol. Oke, jadi situasinya sudah begitu. Jadi makanya kita tidak bisa menghindar. Oke, yo nanti ada pengecualian-pengecualian. Jangan khawatir. Kenapa? Karena freedom of expression itu right dan sekaligus responsibility. Jangan dilarang orang mengekspresikan dirinya, tapi dia harus juga bertanggung jawab. Nanti ada syarat-syaratnya. Kapan-kapan saya ngomong filsafat kebebasan lagi, nanti ada freedom of expression, freedom of thought, dan freedom-freedom yang lain. Cuma ini menuju ke komunikasi. Teorinya saya potong-potong dari beberapa filosof itu. Rumusnya freedom of expression itu, yang pertama saya ambil dari Voltaire. I might disagree with your opinion, but I am willing to give my life for your right to express it. Mungkin aku tidak setuju dengan pandanganmu, tapi aku akan berjuang mati-matian untuk membela hakmu menyatakan pandanganmu itu. Jadi itu Voltaire. Hari ini banyak mungkin orang yang tidak kamu setujui pendapatnya, tapi dia mau ngomong aja sudah kamu bantah. Nah, itu berarti apa? Kamu menghalangi haknya untuk bebas berekspresi. Katanya Voltaire, enggak. Saya mungkin tidak setuju, tapi hakmu untuk ngomong akan saya bela mati-matian. Nah, itu Voltaire. Jadi karena bukan urusan isi yang diomong apa, tapi dia punya hak untuk ngomong, maka harus aku bela. Meskipun aku tidak setuju isinya,
ya nanti itu urusan yang berbeda antara kesetujuanku dengan isi omonganmu dengan hakmu untuk ngomong. Itu dua hal yang berbeda. Mungkin ada 1-2 politikus birokrat kita yang sering ngomong dan kamu mewangkel luar biasa tiap dia ngomong. Tapi yo monggo, itu haknya dia untuk berekspresi. Meskipun kamu tidak setuju, monggo ngomong. Tapi saya juga akan menggunakan hakmu untuk membantah kalau aku tidak cocok. Itu juga hakku. Jadi jangan halangi haknya orang lain meskipun kamu tidak setuju dengan isi pikirannya, isi gagasannya. Yang kedua dari Noam Chomsky. Saya lupa tokoh ini pernah saya angkat apa belum. Kalau belum, kapan-kapan kita angkat. Termasuk neo-Marxis. If we don't believe in freedom of expression for people we despise, we don't believe in it at all. Katanya Chomsky, kalau kita tidak percaya kebebasan berekspresi yang dimiliki oleh orang-orang yang kita benci, yang kita singkirkan, itu sama saja kita tidak percaya dengan kebebasan berekspresi semuanya. Kita kan sering tidak fair. Untuk diri sendiri bebas berekspresi, untuk orang lain jangan, itu aliran sesat, jangan boleh ngomong, jangan boleh. Itu katanya Chomsky, ya kalau separuh-separuh pilih-pilih gitu ya intinya ya sama, kita tidak menghargai kebebasan berekspresi. Ekspresikan, kalau salah ya tak ingatkan. Kalau keliru dan menurutku sesat ya tak nyatakan bahwa kamu sesat, tapi suaramu tidak tak bungkem, kamu punya hak ngomong. Nah itu maunya Chomsky. Karena kalau kita pilih-pilih, lah kok kamu dok yang boleh ngomong, dia menurutmu nggak boleh ngomong, berarti tidak adil. Ya saya bilang tadi, karena basis nilainya yang diperjuangkan kayak Chomsky ini kan beda. Orang menghargai pluralitas, setiap suara punya hak untuk ngomong. Tapi kan itu sesat Pak. Lu sesat menurutmu, menurut dia kamu yang sesat. Kenapa? Ya karena dia punya pandangan yang berbeda. Di kita misalnya ya, kalau Muslim ya Sunni yang benar, Syiah yang sesat. Tapi kalau kamu ke Iran, ya Syiah yang benar. Dan itu wajar, biasa. Tapi kan Syiah sesat Pak. Ya menurutmu, menurut orang Syiah kamu yang sesat. Kok bisa begitu Pak? Ya makanya kamu ikut Sunni, karena menurutmu Sunni yang benar kan gitu. Menurut mereka Syiah yang benar, simpel sebenarnya urusannya. Cuma kamu yang suka manjang-manjangin. Jadi ruwet. Kalau ada orang ngomong Syiah itu sesat, ya mesti wae wong dhek bukan orang Syiah. Kalau dia ndak Syiah kok bilang Syiah ndak sesat, itu loh. Malah aneh, ndak apa-apa orang bilang Syiah sesat. Yang ndak boleh apa? Kayak tadi, merampas haknya orang lain, menghalangi haknya orang lain. Kamu anggap agama lain itu keliru, ya pasti, makanya kamu jadi orang Muslim. Tidak masalah. Sama orang agama lain juga anggap kamu keliru. Ya masing-masing punya tadi interkoneksi, keterkaitan sendiri, punya sejarah sendiri, punya keragaman sendiri. Jadi itulah kenyataannya. Maka problemnya adalah sekarang ya sudah sesat benar urusannya sendiri-sendiri. Sekarang ngaturnya gimana, wong kita ini hidup bersama. Itulah antara lain ada freedom of expression. Ada banyak aturan-aturan, norma-norma sosial yang harus disepakati bersama. Karena kalau tidak, isinya cuma tawuran. Maka orang butuh aturan. Jadi rumus kedua dari Chomsky. Rumus ketiga dari Kierkegaard. Kalau ini agak kritis, kalau Kierkegaard itu, ya bener orang itu punya freedom of expression. Tapi katanya Kierkegaard, people demand freedom of speech as a
compensation for the freedom of thought. Jadi orang-orang itu kok seneng sih menuntut freedom of expression, freedom of speech. Ternyata kenapa orang kok suka ngomong? Karena mereka males mikir. Which they seldom use, yang jarang mereka pakai. Jadi katanya Ki Kegat, orang itu hari ini itu lebih banyak ngomong daripada mikir. Iya sih, kita bebas kok untuk berbicara, kita juga bebas untuk mikir. Tapi hari ini orang lebih fokus ke bebas bicaranya, jarang yang fokus ke bebas mikirnya. Padahal yang lebih penting kan mikir. Itu sindirannya Ki Kegat. Jadi banyak orang hari ini ngomong dulu, mikir belakangan. Sudah ngomong banyak ternyata keliru semua. Kenapa? Mikirnya belum. Nanti belakangan baru iya ya gitu. Kenapa? Tadi ndak mikir dulu. Ngomong dulu, mikir belakangan. Katanya Ki Kegat yang they seldom use, jarang dipakai mikir itu. Manusia modern yang dikritik oleh Ki Kegat. Jadi iya, kalau kamu nuntut kebebasan berekspresi, ya kamu punya hak untuk berekspresi, untuk ngomong. Tapi mbok diingat-ingat, sebelum kamu ngomong itu kamu harusnya mikir dulu. Ini yang jarang dipakai. Terakhir pedoman dari Einstein. Katanya Einstein, laws alone cannot secure freedom of expression. In order that every man present his views without penalty, there must be spirit of tolerance in the entire population. Freedom of expression ini, saling menghargai ini tidak akan bisa sukses terwujud hanya dengan hukum atau aturan. Yang diperlukan, katanya Einstein, spirit of tolerance, semangat toleransi di semua lapisan masyarakat. Kenapa ada kata-kata entire population? Karena ada satu bagian saja masyarakat yang tidak toleran, sebentar lagi ketidaktoleranan itu akan nular. Kalau kamu tidak ditolerani orang, itu kemungkinan besar kamu mesti bales. Jadi intoleransi itu nular. Orang itu kalau dimaki-maki, ya mau ndak mau guatel pengen bales maki-maki. Kalau dia masih waras. Karena kadang-kadang kan orang yang ndak toleran itu perilakunya kan menyakitkan. Lama-lama mesti yang disakiti pengen bales. Maka rumusnya Einstein, spirit of tolerance of the entire population. Ya semua masyarakat harus membudayakan toleransi. Kalau tidak gitu akan lahir wabah namanya intoleransi. Akan semakin luas. Kalau ada 1-2 intoleransi ditolerir. Ini kalimatnya filosof ini. Intoleransi ditolerir. Kita boleh nggak demokratis sama yang tidak demokratis? Itu kalimatnya filsafat itu. Jadi lahirnya apa? Sing menang mesti intoleransi. Kalau barang apik sama barang jelek dicampur, sing menang mesti yang jelek. Itu sudah dirumuskan dalam peribahasa nila setitik. Iya, nilane mau sedidik orang oke. Cuma merusak susu sebelanga. Susunya besar sebelanga. Itu dirusak oleh nilai yang hanya setitik. Itu berarti apa? Kejelekan itu lebih dahsyat pengaruhnya. Ada intoleransi sedikit, pengaruhnya pada hampir semua masyarakat karena menjalar. Maka hati-hati. Buktinya apa?
ada satu orang maki-maki, hari ini hampir semua orang di medsos maki-maki. Kenapa? Nular. Sing alim-alim itu saiki ya postingannya rada maki-maki. Meskipun kalau dalam dunia nyata mungkin dia tidak berani ngomong sekasar itu, tapi begitu di dunia medsos berani. Kenapa? Wabah ini nular. Dari berani nulis mungkin besok berani ngomong. Jadi maka kalian hati-hati.